Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Oke, sebelum kita memuji Tuhan, kami Michelle mau adik-adik siapkan Alkitab, alat tulisnya, buku anak Tuhannya, dan uang persembahannya. Sudah? Kalau keempat ini sudah disiapkan, jangan lupa juga ya adik-adik, siapkan hati dan pikiran kita agar kita bisa fokus beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, yuk adik-adik kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan sambil kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 183. Kita satu di dalam Tuhan, bait yang pertama dan ketiga. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Adik-adik, yuk kini tiba saatnya kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menjaga kami dari malam sampai pagi ini. Sekarang kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan lagi sambil kita menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua yang mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua yang mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa.
Shalom, selamat pagi adik-adik. Pagi ini kita akan membaca Mazmur dari kitab Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5. Kitab Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Demikianlah pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, sebelum kita baca firman, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan yang diberikan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Melani. Bimbing Kak Melani ya Tuhan Yesus, agar apa yang disampaikannya semuanya yang berasal daripada kuasa Roh Kudus. Tenangkan suara-suara yang ada dalam hati kami, biarlah kami boleh bersatu dalam pemberitaan firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab yang terambil dari Perjanjian Baru, dari 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tampak berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Haleluya, 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 haleluya,
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semua. Apa kabarnya nih hari ini semuanya? Semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat ya. Yang pasti masih semangat nih mengikuti ibadah online Pelkat PA. Nah, buat adik-adik yang sakit, jangan bersedih, istirahat yang cukup, makan yang banyak, minum obat, dan tetap semangat nih. Kalau masih memungkinkan, tetap mengikuti IMPA ya, walaupun hanya menonton dari tempat tidur misalnya. Oke? Nah, adik-adik, sekarang Kak Melani mau nanya dulu nih. Ketika adik-adik menonton YouTube ini, adik-adik nontonnya itu hari apa dan jam berapa? Coba dijawab dulu di dalam hati ya. Oke, nanti Kak Melani tanya lagi. Sekarang Kak Melani mau cerita tentang Roh Kudus. Seperti yang tadi sudah dibacakan di dalam Alkitab, Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Roh Allah itu kelihatan gak sih adik-adik? Iya, Roh Allah itu tidak kelihatan, tapi kita bisa merasakannya adik-adik. Contohnya apa ya Kak? Misalnya nih, Tadi adik-adik pas lagi nonton YouTube ini hari apa dan jam berapa? Kalau Kak Melani nih nonton YouTube-nya ini hari Minggu tetap, tapi di jam sore karena Kak Melani hari Minggu pagi sama siang itu ada acara, jadi baru sempatnya nonton hari Minggu sore. Kalau adik-adik hari apa? Ayo ngaku, jujur nggak jawabannya? Semuanya jujur dong. Nah, siapa yang mengingatkan kita untuk selalu berbuat jujur? Roh Kudus. Betul sekali. Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk selalu berbuat jujur. Dari mana itu datangnya, Kak? Dari Tuhan Allah. Ketika kita membaca Alkitab, ketika kita berdoa, Roh Kudus itu datang kepada kita. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita. Tapi Roh Kudus bukan hanya memberikan itu aja loh adik-adik. Adik-adik bisa membaca nggak kalau yang untuk kelas TK? Atau yang untuk anak kecil, anak tangguh? Udah bisa berhitung? Udah bisa mengikuti pelajaran? Atau mungkin ada yang mempunyai kemampuan? Misalnya ada yang bisa menggambar, atau misalnya ada yang bisa bernyanyi. Nah, itu semua diberikan Tuhan, Roh Kudus yang membantu kita untuk kita bisa melakukan itu semua. Makanya ketika kita mempunyai kemampuan itu, kita tidak boleh sombong. Justru karena Tuhan Allah telah memberikan Roh Kudusnya kepada kita, kita juga harus menjadi berkat buat sesama kita. Contohnya nih adik-adik, Kak Melani mau kasih contoh. Misalnya nih, adik-adik kan tadi ada jago gambar nih. Nah, misalnya adiknya adik-adik itu lagi ada tugas gambar. Aduh, kakak bantuin aku dong, aku nggak bisa gambar. Nah, kira-kira nih, kalau adik-adik mempunyai kemampuan itu, apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik membantu? Atau malahan meledek? Ih, apaan sih, orang cuman gambar gitu doang, gampang tahu. Gitu nggak? Yang pertama membantu, atau yang kedua menyombongkan diri? Puji Tuhan, adik-adik semuanya membantu dengan adik-adik menjawabnya semua membantu. Betul sekali. Karena apa? Kita mempunyai kemampuan yang lebih bisa. Makanya kita harus mengajari adik kita supaya apa nih? Mungkin dia juga bisa menggambar dan kita tidak boleh iri kalau dia bisa menggambar, karena Roh Kudus yang memberikan berkatnya, kemampuannya untuk kita. Karena Tuhan Allah berpesan, ketika kita diberikan Roh Kudus, kita juga harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itu salah satu contohnya adik-adik. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya nih adik-adik. Adik-adik bisa menerapkannya di kehidupan adik-adik sendiri. Wah, hebat ya Tuhan Yesus. Tidak terlihat, tapi Dia memberikan Roh Kudus. Roh Kudus juga tidak bisa terlihat, tapi kita bisa merasakannya. Dan kita, apa adik-adik?
tahu, oh Roh Kudus itu memberikan kekuatan, Roh Kudus itu memberikan kemampuan kepada kita. Maka dari itu, kita harus bersyukur ya adik-adik, karena Roh Kudus sudah membantu kita melakukan semua hal-hal yang baik. Sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib bersyukur. Dan seperti yang tadi Kak Melani bilang, kita juga harus bisa menjadi berkat buat orang lain ketika orang lain tidak mempunyai kemampuan yang kita miliki. Oke adik-adik, siap untuk menjadi berkat Tuhan? Pasti siap. Terima kasih. Adik-adik, sekarang kita mau membuat aktivitas. Seperti yang sudah di-share oleh Kak Yumi, adik-adik sudah siapin kertas A4, pensil, gunting, spidol atau pensil warnanya. Nah, kalau yang belum siapkan, boleh yuk video ini di-pause dulu, kemudian adik-adik bisa mengambil dan mempersiapkannya. Kalau sudah, nah sekarang kita mulai nih aktivitasnya. Oke, kertasnya taruh di atas. Ini mana ya? Oke. Kemudian tangan adik-adik taruh di atas kertas seperti ini. Dan digambar, gambar mengikuti jari-jarinya. Oke, kalau sudah coba di pause dulu ini videonya biar adik-adik bisa kerjakan. Oke, sudah? Next. Untuk anak kelas TK, aktivitasnya, nah gambar yang tangan tadi bisa diwarnain. Habis diwarnain, Mama Papa tolong bantu guntingin ya. Itu anak kelas TK. Untuk anak kelas pra-TK. Untuk anak kelas TK, sama gambarnya digunting, kemudian diwarnai. Nah, tugas selanjutnya tuliskan kalimat Roh Kudus. Seperti contohnya nih di samping. Ya, oke, sudah. Nah, untuk kelas anak kecil, sama gambarnya, tangannya tadi tetap digunting, kemudian diwarnain, dan ditulis nih. Tulis ayat Alkitab dari 1 Korintus 12 ayat 7. Tulis di tangannya 1 Korintus 12 ayat 7, dihafal dan dibuat video. Coba di pause dulu ini, dihafal dulu, kemudian direkam dan divideoin. Itu untuk anak kecil ya. Untuk anak kelas tanggung, sama gambar tangannya digunting, dibentuk. Nah, tapi untuk anak tanggung sama ya, diwarnain juga ya biar bagus dan rapi. Tapi tuliskan 5 peranan Roh Kudus dalam kehidupan adik-adik. Seperti tadi contohnya Kak Melani sudah berikan, mengingatkan kita supaya berbuat jujur, memberikan kemampuan kepada kita. Tulis di sela-selanya seperti contoh di samping ya. Nah, coba videonya di pause dulu supaya adik-adik bisa mengerjakan sekarang nih. Oke, sudah selesai semuanya? Kalau sudah selesai semuanya, minta tolong mama atau papa lagi ya, supaya aktivitas yang tadi adik-adik telah buat, kirim ke Kak Yumi. Sudah semua? Walaupun adik-adik ngerjainnya hari Senin, menontonnya hari Senin, atau nonton hari Selasa, tapi adik-adik bisa langsung mengerjakan. Dan setelah dikerjakan, jangan lupa foto atau videonya dikirim ke Kak Yumi. Oke adik-adik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Sampai ketemu minggu depan. Bye, Tuhan Yesus berkati. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman. Sekarang kita mau tutup dalam doa. Semua lipat tangan, tundukkan kepala, kita satu dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran yang telah kami terima hari ini. Terima kasih Engkau telah memberikan Roh Kudus kepada kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu ini bisa menetap di hati kami, dan kami juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang tadi kita sudah dengar, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 269. Tinggallah dalam Yesus, bait yang pertama dan kedua. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya, dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya, hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan untuk Tuhan, kita menyanyikan lagu Kasih-Nya Seperti Sungai, bait yang pertama dan kedua. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Haleluya, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Haleluya, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau berdoa untuk persembahan. Lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini, agar berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin.
Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 265. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita mau masuk dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh bersyukur. Tuhan begitu baik kepada kami. Tuhan sudah menyertai kami dalam istirahat kami semalam. Pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah IMPA bersama dengan teman-teman yang lain dan juga kakak layan pada hari ini. Sungguh Engkau baik, amat baik bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau datang padamu dalam doa syafaat kami. Kami ingin berdoa untuk kakak-kakak layan kami yang selalu setia melayani Tuhan dalam ibadah IMPA. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai serta selalu memberi kesehatan buat mereka. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Yang bekerja, Tuhan selalu berkati pekerjaannya, berikan berkat mengalir melimpah. Yang bekerja di rumah, Tuhan juga sertai, mereka tetap dapat bekerja dengan baik, seturut dengan kehendak Bapa. Kedua orang tua kami ini, Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh bertumbuh iman kami karena bimbingan mereka. Di dalam belajar pun mereka membimbing kami, sehingga kami boleh berhasil. Kami juga berdoa untuk gerejamu GPIB Karisma. Tuhan berkati pendeta-pendeta kami, Pendeta Martinus Tetelepta, Pendeta Pauline Kaloh Gerungan. Biarlah Tuhan mau memberkati pelayanan mereka, di mana Tuhan utus mereka agar nama Tuhan selalu dimuliakan. Kami juga berdoa untuk para presbiter yang selalu mendampingi pelayanan pendeta supaya diberikan kesehatan agar mereka dapat melayani Tuhan dengan baik. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang sampai saat ini tidak dapat mengikuti ibadah IMPA karena kesulitan untuk mengikuti Zoom. Tuhan berkati supaya suatu saat mereka dapat bersatu bersama untuk mengikuti ibadah bersama. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mengasihi kami. Kami juga berdoa untuk pembelajaran kami. Saat ini kami sudah mulai PTM 100%. Tuhan berkati supaya Tuhan jauhkan dari Omikron atau dari Corona, sehingga pembelajaran tetap berjalan dengan baik dan lancar. Karena pembelajaran melalui luring sangat memuaskan bagi kami karena kami bisa bertatap muka langsung dengan Bapak Ibu guru kami. Bahkan kami juga dapat bertemu dengan teman-teman kami. Namun Tuhan tetap jaga kami agar kami juga menjaga prokes kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan, Bapak Presiden kami yang begitu baik selalu saja mendapat hambatan atau celaan dari pekerjaan yang dilakukan. Tapi kalau Tuhan yang sudah memilih, Tuhan yang akan memberkati presiden kami, agar presiden kami tetap dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa dengan para menteri dan jajarannya. Tuhan berkati supaya mereka juga bekerja takut akan Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan untuk negara kami ini, supaya negara kami ini aman dan damai serta sejahtera, sehingga membuat kami juga aman ketika kami pergi beribadah dan kami boleh merasakan penyertaan Tuhan. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang sakit, bagi orang tua kami yang sakit, bagi kakak layan kami yang sakit. Kiranya Engkau mengetahui keadaan mereka masing-masing. Jamah angkat sakit penyakit itu Tuhan, sehingga mereka dapat sembuh dan mereka boleh bersatu bersama-sama untuk dapat mengikuti ibadah, baik secara melalui YouTube ataupun secara luring melalui aplikasi Zoom. Tolong kami semuanya Tuhan dan berkati kami selalu. Kami mohon ampun untuk salah dan dosa kami yang kami lakukan, baik dalam pikiran kami, perkataan dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan semua ini kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga, dan kami serahkan semua ini dalam tangan Tuhan seperti Tuhan Yesus mengajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa